Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan membahas mengenai modul sakramen baptis dewasa. Program ini merupakan bentuk pendampingan bagi calon baptisan dewasa agar semakin memahami iman Katolik dan siap menerima sakramen baptis secara sadar dan penuh iman. Dalam gereja Katolik, baptis bukan sekedar upacara, tetapi merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang baru dalam Kristus dan awal dalam kehidupan menggereja. Program ini ditujukan bagi calon baptisan dewasa atau katekumen yang ingin menjadi anggota gereja Katolik. Tujuan utama pembinaan ini adalah membantu peserta memahami ajaran gereja Katolik, mengenal pokok-pokok iman, serta menghayati iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan ini juga bertujuan agar calon baptisan dapat mengalami pertobatan, mengucapkan pengakuan iman secara bebas, dan siap hidup sebagai bagian dari persekutuan gereja. Dengan kata lain, proses ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kehidupan rohani dan sikap hidup Kristiani. Kita masuk ke tahap-tahap persiapan baptis dewasa. Proses persiapan baptis dewasa dibagi menjadi 4 masa utama. Pertama, prakatekumenat. Tahap ini bertujuan menumbuhkan motivasi untuk menjadi Katolik. Kegiatannya biasa berupa doa bersama, percakapan iman, dan pendampingan pribadi. Pada tahap ini, calon baptisan diajak mengenal panggilan mengikuti Yesus dan memantapkan niat untuk masuk dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, katekumenat. Tahap ini merupakan masa pendalaman iman yang lebih terstruktur. Materi yang dipelajari meliputi Allah Tritunggal, kitab suci, gereja, sakramen-sakramen, doa, dan hidup Kristiani. Pendampingan dilakukan melalui sekitar 30-40 pertemuan. Tujuannya agar peserta memahami ajaran iman Katolik dan mulai aktif dalam kehidupan menggereja seperti mengikuti misa dan kegiatan-kegiatan gereja. Lalu yang ketiga, persiapan akhir. Tahap ini mempersiapkan calon baptisan untuk menerima sakramen baptis. Fokus pembinaan diarahkan pada makna baptis itu apa, ekaristi, dan sakramen tobat. Calon baptisan juga mempelajari tata perayaan liturgi baptis, termasuk simbol air, pengakuan iman, dan makna rahmat baptisan. Biasanya tahap ini diisi dengan rekoleksi, triduum, dan persiapan rohani secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir yaitu mistagogi. Tahap ini dilakukan setelah menerima baptis. Tujuannya adalah membantu baptisan baru untuk semakin menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka diajak untuk aktif dalam ibadat, terlibat dalam pelayanan, serta hidup dalam persekutuan gereja. Iman tidak berhenti pada penerimaan baptis, tetapi terus berkembang dalam kehidupan nyata. Kita masuk ke makna sakramen baptis. Sakramen baptis memiliki makna yang sangat penting dalam gereja Katolik. Baptis adalah tanda rahmat Allah, penghapusan dosa, dan kelahiran baru sebagai anak Allah. Selain itu, baptis disebut juga sebagai pintu gerbang sakramen lain. Artinya, seseorang perlu menerima baptis terlebih dahulu sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Dalam liturgi baptis, terdapat unsur penting yaitu materi berupa air dan forma berupa rumusan baptis, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Semua unsur ini menunjukkan bahwa baptis bukan sekedar simbol, melainkan tindakan keselamatan Allah bagi manusia. Nah, teman-teman, setelah dijelaskan dari awal sampai hingga akhir ini, teman-teman paham semuanya. Nah, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa pembinaan baptis dewasa ini merupakan proses yang mendalam secara bertahap. Melalui pendampingan ini, calon baptisan tidak hanya belajar teori iman, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi Kristiani yang siap hidup dalam gereja dan bermasyarakat. Akhirnya ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa makna sakramen baptis bagi hidup kita? Lalu yang kedua, mengapa baptis disebut pintu gerbang sakramen? Dan yang terakhir,
Bagaimana kita menghayati rahmat baptis dalam kehidupan sehari-hari? Kalian boleh komen di bawah ini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Berkah dalam.